Sudah Oke, itu? ya. Hmm. Oke, baik. Eh, eh, Malam hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diferensiasi numerik. Oke, selanjutnya. Nah, untuk pengertian dari diferensiasi numerik yaitu pendekatan penting dalam matematika terapan yang digunakan untuk menghitung turunan suatu fungsi berdasarkan nilai-nilai diskret. Selanjutnya, selanjutnya ada diferensiasi numerik, yaitu salah satu perhitungan kalkulus yang banyak digunakan adalah diferensial. Terus diferensial digunakan untuk keperluan perhitungan geometrik yang berhubungan dengan perubahan nilai persatuan waktu atau jarak. Selanjutnya secara kalkulus didefinisikan sebagai perbandingan perubahan tinggi atau selisih tinggi dan perubahan jarak. Selanjutnya ada penentuan titik puncak kurva Y sama dengan fx A dy per dx sama dengan 0. Mengapa perlu metode numerik? Alasannya itu terkadang terdapat suatu fungsi yang sulit dihitung secara manual. Untuk yang selanjutnya untuk mengotomatiskan tanpa harus menghitung manualnya. Nah, diferensiasi numerik yaitu hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya didefinisikan yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat rumus di bawahnya yaitu ada Y sama dengan Fx plus F1 X kali H kali X. Nah, itu ada rumusnya lagi di bawah. Selanjutnya Selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Baik, saya lanjut. Yang selanjutnya itu ada metode umum yang digunakan dalam diferensiasi numerik adalah yang pertama metode selisih maju atau forward difference. Yang kedua ada metode selisih mundur atau backward difference. Yang ketiga ada metode selisih tengah atau central difference. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada metode selisih maju atau forward difference. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial di mana fx sama dengan f per h x tambah h kurang fx. Yang kedua, pengambilan h diharapkan pada nilai yang kecil agar errornya kecil. Yang ketiga, error yang dihasilkan yaitu f sama dengan minus seperdua hf 11. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh hitungan diferensial. Bisa dilihat di samping. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada metode selisih tengah atau central difference. Metode selisih tengahan merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur. Nah, selanjutnya perhatikan selisih maju pada titik X kurang H. Nah, di bawah adalah rumusnya. Selanjutnya selisih maju pada titik X. Samping ada juga rumusnya. Metode selisih tegangan merupakan rata-rata dari dua selisih maju. Nah, ini di bawah ada juga rumusnya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada metode selisih tengah.
Kesalahan pada metode ini selanjutnya. Metode selisih mundur atau backward difference. Metode selisih mundur menggunakan nilai fungsi pada titik sekarang dan titik sebelumnya atau bukan titik sesudahnya. Nah, ini adalah contoh hitung diferensial. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Egi. Baik, saya lanjut. Ini berikut contoh dari rumus diferensial pemakaian diferensiasi untuk menentukan titik kurva. Berikut adalah gambarnya, dan kurva tersebut mempunyai 7 titik puncak, yaitu P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, dan P7. Titik puncak P1, P3, P5, dan P7 dinamakan titik puncak maksimum. Titik puncak P2 dan P4 dan P6 dinamakan titik puncak minimum. Pemakaian diferensiasi untuk menentukan titik kurva. Pertama itu definisi 51. Kedua, suatu titik A pada kurva Y sama dengan Fx dinamakan titik puncak bila dan hanya bila sama dengan F1A sama dengan 0. Definisi 52. Sebuah titik puncak A dikatakan titik maksimum pada kurva Y sama dengan Fx bila F11A lebih besar dari 0. Definisi 53. Sebuah titik puncak A dikatakan minimum pada kurva Y sama dengan Fx bila F11A lebih besar dari 0. Selanjutnya, berikut contoh. Pertama itu terlihat bahwa nilai puncak terjadi antara 0,75 dan 0,8 karena nilai Fx mendekati 0. Pada nilai tersebut terlihat nilai Fx lebih besar 0, maka puncak tersebut adalah puncak maksimum. Dan berikut contoh titik puncak dari kurva Y sama dengan X3 kurang 2X pangkat 2 kurang X dengan mengambil rank 0,1. Bisa kita lihat. Selanjutnya, analisis error dan stabilitas. Jenis galat. Transition error karena penghilangan suku derat Taylor. Round-off error karena keterbatasan digit dalam penyimpanan komputer. Transition error berkurang jika H kecil, tapi round-off error justru bisa meningkat. Stabilitas. Pertama, metode selisih tengah lebih stabil dan akurat, namun memerlukan dua sisi data. Kedua, maju dan mundur cocok untuk kondisi batas, tapi kurang akurat. Berikut adalah perbandingan metode. Bisa kita lihat beberapa metode dan rumus dan kebutuhan datanya. Selanjutnya, aplikasi diferensial numerik di dunia nyata. Pertama, teknik mesin, analisis tegangan pada komponen bergerak. Kedua, kendali otomatis, menentukan kecepatan dan percepatan dari sinyal posisi. Ketiga, ekonomi, yang menghitung laju perubahan permintaan atau harga. Keempat, ilmu data atau AI, yang digunakan dalam optimisasi model machine learning. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Silakan.
Baik, saya akan melanjutkan perbandingan dengan diferensi simbolik. Pertama ada aspek diferensiasi numerik, diferensi simbolik. Dua, basis pendekatan numerik berdasarkan aturan kalkulus. Tiga, kecepatan cepat untuk fungsi kompleks, bisa lambat untuk fungsi besar. Keempat, akurasi terpengaruh galat, akurat selama tidak salah. Aplikasi fungsi diskret atau data eksperimen, fungsi eksplisit atau analitik. Selanjutnya ada optimasi H pada diferensiasi. Nilai H yang terlalu besar, hasil tidak akurat. Nilai H terlalu kecil, round of error meningkat. Solusi, uji beberapa nilai H dan plot galas versus H. Tip, gunakan pendekatan logaritmik untuk memilih H terbaik. Diferensiasi orde tinggi. Metode numerik juga bisa digunakan untuk turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Contoh turunan kedua dengan selisih tengah, f x sama dengan f x tambah h min 2f kurung x tambah f x min h per h2. Aplikasi deteksi kurva cekung atau cembung percepatan dalam fisika. Kelebihan dan keterbatasan diferensiasi numerik. Kelebihan pertama, cocok untuk data diskret atau hasil pengukuran eksperimen. Kedua, tidak memerlukan bentuk fungsi eksplisit. Yang ketiga, mudah diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Keempat, bisa digunakan dalam kondisi real time, misalnya dalam sistem kendali. Keterbatasan pertama, rentan terhadap galat numerik, truncation, dan round off. Kedua, membutuhkan pemilihan parameter H yang hati-hati. Ketiga, akurasi menurun jika data tidak halus atau mengandung noise. Keempat, tidak cocok untuk analisis simbolik atau pembuktian matematis. Kesimpulan, diferensiasi numerik merupakan solusi praktis untuk menghitung turunan saat fungsi tidak diketahui secara eksplisit. Metode selisih tengah memberikan akurasi lebih tinggi, tetapi memerlukan data yang lengkap di dua sisi. Penting untuk memahami karakteristik galat dan memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan data yang tersedia. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi malam hari ini. Semoga apa yang sudah kami berikan bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.